Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau minggu lalu kita membahas tentang surga ya, sekarang kita bahas tentang neraka. Kenapa penting membahas tentang neraka? Kita ingat, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, yang bersemayam di tahtanya di kerajaan sorga, rela turun ke bumi dan tersiksa sampai mati di atas kayu salib, supaya kita umatnya bukan masuk ke neraka, tetapi masuk ke sorga. Karena Tuhan Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 3, "Aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan aku akan kembali untuk kita tinggal bersama-sama di sorga." Itu pesan Tuhan ya, sebelum besoknya dia disalib. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pemberitaan tentang surga dan neraka ini penting, supaya waktu kita hidup di dunia ini, kita tidak hidup sembarangan ya. Kita hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, hidup selaras dengan apa yang diajarkan firman Tuhan, dan dipimpin oleh Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Kita kembali dalam pembacaan tadi. Pembacaan tadi ini di Lukas 16 pasal 19 ayat 19 sampai 31. Di situ Tuhan Yesus mengajar satu peristiwa yang nyata ya, bukan cuma kiasan. Pada waktu itu memang kejadian, sebelum Tuhan Yesus ceritakan ini tentang Lazarus si pengemis dengan orang kaya, memang baru-baru kejadian bahwa ada orang miskin pengemis meninggal jauh sebelumnya. Kemudian yang baru-baru meninggal si orang kaya. Tetapi Tuhan Yesus tidak sebut namanya. Jadi mari kita pelajari apa yang Tuhan Yesus ajarkan ini yang menyangkut neraka ya. Begini, di dunia ini
ada dunia natural yang kita hidup sekarang di bumi ini, ada dunia supernatural atau bahasa Arabnya ada dunia goib. Dunia supernatural itu terbagi dua lagi. Ada yang disebut surga, ada yang disebut neraka. Dan kalau menurut Alkitab, neraka itu sebenarnya bahasa Ibraninya, bahasa Israelnya di kitab Perjanjian Lama disebut Sheol. Apa itu Sheol? S-H-E-O-L. Itu adalah dunia orang mati. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, misalnya Abraham meninggal, dia akan dikumpulkan di dunia orang mati. Itu yang disebut Sheol, ya. Sheol, S-H-E-O-L. Itu di Perjanjian Lama, itu bahasa Yahudi ya. Kalau di Perjanjian Baru itu disebut Hades. Jadi Hades itu dunia orang mati juga. Dan di dunia orang mati terbagi dua ya. Kalau kita baca tadi, dunia orang mati itu Tuhan Yesus bagi pangkuan Abraham dan tempat yang menyiksa, yaitu tempat si orang kaya itu waktu meninggal. Setelah meninggal, Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham itu satu tempat di dunia orang mati buat orang-orang yang selamat, ya, yang mengikuti perintah-perintah Tuhan, ya, yang mengikuti firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka yang selamat itu akan dibawa Tuhan tinggal di pangkuan Abraham. Ini dunia orang mati sebelum Tuhan Yesus bangkit ya. Waktu Tuhan Yesus bangkit, jadi ini kan Tuhan Yesus berbicara, dia belum disalib ya. Jadi waktu dia bangkit dari kematiannya setelah disalib, yang namanya pangkuan Abraham itu tidak ada lagi, diganti dengan Firdaus. Kita ingat ya waktu Tuhan Yesus disalib, penjahat yang di sebelah kanannya berkata, "Ingatlah aku Tuhan ketika engkau di dalam kerajaanmu." Maksudnya si penjahat yang namanya Desmas ya, Desmas. Yang penjahat di sebelah kanan itu namanya Desmas, ya. Tuhan Yesus menjawab kepada si Desmas, penjahat di sebelah kanan disalib itu, "Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus." Karena setelah Tuhan Yesus mati, orang-orang yang selamat, kan si penjahat itu selamat karena Tuhan bilang, hari ini juga oleh kemurahan Tuhan ya, si Desmas itu ada di Firdaus, bukan di dunia orang mati yang tersiksa, yang dialami oleh si orang kaya itu. Mari kita perhatikan sekarang ya. Waktu zaman sebelum Tuhan Yesus bangkit, jadi zaman Perjanjian Lama lah. Sebelum Tuhan Yesus disalib dan dia bangkit, dunia orang mati itu disebut Sheol, dan dunia orang mati itu, Sheol itu terbagi dua. Yang selamat, yang percaya Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Allah, dan kita orang Kristen sekarang percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat. Kalau kita meninggal sebelum Tuhan Yesus disalib dulu, kita dibawa Tuhan ke pangkuan Abraham. Seperti si Lazarus. Kan Lazarus pengemis itu mati sebelum Tuhan disalib ya. Tetapi kalau sesudah kematian dan kebangkitan Tuhan, kita orang percaya sudah pasti ke sorga, Firdaus. Nanti saya jelaskan di minggu-minggu berikut secara rinci apa itu sorga ya. Sekarang kita bahas dulu neraka ya. Kalau minggu lalu sorga tapi garis besar saja. Nanti secara rinci mulai di minggu depan. Begitu juga neraka, ada berapa lapis ya. Jadi kalau saya gambarkan surga dan neraka begini. Kita anggaplah bentuk waji. Waji tahu ya. Waji itu dua segitiga ya disatukan. Segitiga yang menghadap ke atas runcingnya, segitiga yang menghadap ke bawah runcingnya. Yang namanya surga itu yang segitiga di atas ya, segitiga di atas. Jadi bagian bawah segitiga itu luas, artinya itu Firdaus. Jadi di Firdaus itu banyak orang yang diselamatkan. Tapi di atas Firdaus jadi makin kecil ya. Ini cuma kiasan. Jadi bentuk surga itu seperti segitiga,
yang di bawahnya kan banyak, luas, panjang. Disitulah banyak orang percaya selamat, tapi mereka sampai tingkat Firdaus. Sebenarnya di surga ada 3 tingkatan lagi. Nanti kita bahas di minggu-minggu berikut. Ada surga tingkat pertama, ada surga tingkat kedua, ada surga tingkat ketiga, dan yang paling ujung segitiga itu Yerusalem baru. Kenapa dia kecil? Karena sedikit saja yang masuk Yerusalem baru ya. Jadi yang banyak itu yang di dasar surga, tapi itu sudah lumayan ya, yang namanya Firdaus. Berarti bukan masuk neraka. Neraka sebaliknya, segitiga juga, tapi ujungnya yang tajam menghadap di bawah. Apa artinya itu? Di neraka juga banyak yang tingkat yang di atas itu, yang banyak orang menderita. Itu di bahasa Perjanjian Baru Hades. Di situ. Terus makin ke bawah makin sedikit, tapi tingkat kejahatannya makin tinggi. Dan yang paling lancipnya itu yang disebut pusat neraka atau lubang maut, jurang yang paling dalam, yang nanti iblis akan dibuang ke situ. Tetapi sekarang di jurang maut itu sudah ada yang diisi. Siapa mereka? Yaitu malaikat-malaikat yang memberontak melawan Tuhan, yaitu yang mereka kawini manusia dan anak-anaknya menjadi raksasa-raksasa ya. Itu mereka sudah dibuang ke jurang paling dalam itu. Mereka tidak bisa keluar lagi. Mereka sebenarnya kenapa dapat hukuman berat? Mereka ditugaskan Tuhan untuk mendidik manusia yang keluar dari Taman Eden, tapi malah mereka, peribahasa bilang, pagar makan tanaman. Jadi mereka menyalahgunakan kepercayaan Tuhan, sehingga mereka dihukum di neraka paling dalam atau jurang maut. Yang nanti kalau di kitab Wahyu, setelah perang Gog dan Magog, di mana iblis ditangkap, dibuang ke situ. Kalau sekarang iblis masih melanglang buana ya di dunia ini ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, janganlah kita sampai masuk neraka. Ini saja zaman sebelum Tuhan Yesus disalib, di dalam pengajarannya tadi, itu kejadian ya, ada, bukan cuma kiasan, itu kejadian nyata. Waktu Lazarus yang baik itu, yang takut akan Tuhan, cuma dia seorang pengemis, sampai dia kalau untuk makan, tunggu jatuh roma-roma roti jatuh dari meja makannya si orang kaya Lazarus. Jadi orang kaya namanya tidak ada ya, Lazarus si pengemis. Kenapa si orang kaya itu dihukum berat? Dia tahu untuk berbuat baik, dia yang begitu kaya harus memberi makan kepada si pengemis yang sudah penuh dengan borok itu. Dia kenal, sampai namanya kan disebut Lazarus. Jadi orang kaya ini mengenal si pengemis itu. Tapi sampai hati dia ya, dia kaya tapi tega tidak melayani orang miskin itu. Ada firman Tuhan di Matius 25, barang siapa yang melayani orang yang paling hina ini, sama dia melayani aku. Itu Tuhan berpesan. Siapa orang paling hina itu? Orang menderita, pengemis, orang miskin, orang-orang berdosa, orang yang terpenjara. Baik di penjara nyata maupun penjara iblis. Itu kalau kita pelepasan, mereka dibebaskan dari penjara itu sama kita melayani Tuhan Yesus. Dan itu sudah pasti masuk surga ya. Jadi mari jangan kita seperti ini si orang kaya. Dia sudah kenal ini Lazarus miskin, dia tega ya tidak memberi makan. Jadi ketika mati bukan karena dia kaya berdosa. Kekayaan itu tidak berdosa ya. Tetapi jangan kita kaya tapi kita lupa orang menderita. Itu dosa ya. Dia lihat saudaranya si Lazarus pengemis menderita, dia tidak bantu. Itu termasuk dosa. Jadi dia terlalu egois. Makanya dosa itu membawa dia ke dunia orang mati yang menderita. Yang kemudian setelah Tuhan Yesus bangkit, itulah yang namanya neraka. Ya. Jadi cuma istilah, tapi tempatnya sama ya. Jadi marilah kita jangan sampai masuk ke neraka ya. Kalau kita meninggal, kalau kita hidup benar, kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, menjalankan firman-Nya dengan sungguh-sungguh, mengasihi sesama, melayani Tuhan, melayani sesama, percayalah kita akan ke sorga. Sebab di neraka
di situ penuh dengan penderitaan. Kita lihat seorang kaya, dia minta sama Bapak Abraham, utuslah si Lazarus ini ke rumahku, karena di rumahku masih ada 5 saudaraku. Jangan sampai mereka berbuat kayak saya sehingga mati masuk neraka. Jadi orang di dalam neraka tetap sadar dan dia merasakan penderitaan itu sampai dia minta, suruhlah Lazarus teteskan setetes air di jarinya ke lidahku, karena di sini aku menderita kepanasan, haus, kesakitan. Tapi Tuhan bilang, sudah, cukup. Dan ada jurang pemisah yang dalam. Jadi antara yang disebut neraka itu dengan surga, kita bisa saling melihat ya, tetapi sangat jauh. Kenapa bisa melihat? Karena itu nanti di dunia surga dan neraka itu kita punya mata semakin tajam, telinga kita juga bisa mendengar, bisa jarak jauh. Itu di cerita tadi orang kaya dan Lazarus ya. Jadi pelajaran orang kaya dan Lazarus ini yang Tuhan Yesus sendiri ucapkan, jangan terjadi pada kita. Kita hendaknya jadi masuk ke surga, bukan ke neraka ya. Semoga penjelasan singkat hari ini bisa menjadi bekal buat kita. Nanti lebih mendalam lagi di minggu-minggu berikut ya. Karena tentang neraka itu begitu luas ya. Dan begitu juga dengan surga, biarlah sekarang kulitnya saja dulu diterangkan, nanti lebih mendalam di minggu-minggu yang mendatang. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Nanti Oma Pala lebih melengkapi lagi apa itu neraka, seperti yang Tuhan sampaikan nanti melalui Oma. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari tim Warlot yang berada di rumah, kita jumpa lagi. Judul kita pada pembacaan firman hari ini, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya. Ini adalah judul bagaimana kehidupan manusia, kaya dan miskin. Judul ini kita lihat, saya tidak lanjutkan, saya tidak kupas apa yang Opa katakan, tapi saya melihat dari sudut pandang manusia melihat judul ini kaya dan miskin. Ya, dari kaya dan miskin itu dilihat dari dari bahasa dunia, ya, pengertian dunia untuk bisa kita membedakan isinya adalah surga dan neraka yang seperti Opa katakan tadi. Ya, kita berbicara kaya dan miskin. Kaya dan miskin ini dilihat dari sudut pandang manusia, daging kita. Ya, itu kalau kita lihat dari sudut pandang daging kita manusia, itulah judul yang hari tadi kita baca. Kaya apa? Miskin apa? Ya. Di mana kita letakkan pikiran mata kita membaca ini. Kalau kita bisa membaca ini, kita bisa membedakan ya, isinya mana neraka dan surga. Kalau kita lihat dari sudut pandang mata Tuhan, kaya dan miskin, yaitu kita melihat dari sudut pandang rohani, kaya di dalam Tuhan, miskin di dalam Tuhan, beda pengertiannya ya. Kaya, saya ulangi, kaya dengan pandangan mata Tuhan, miskin dalam pandangan mata Tuhan, itu ada. Tapi yang kita berbicara di sini supaya kita bisa melihat mana dari sudut pandang dunia kaya dan miskin yang diulaskan pengertian di bawah. Itu kita lihat dari sudut pandang manusia. Dan itu jelas neraka dan surga. Saya kembali tidak mengupas apa yang tadi dikatakan Opa. Ya. Kaya membuat kata jurang pemisah yang jauh sekali. Karena kaya di dalam pandangan manusia mempunyai kehidupan dunia
ya, kedagingan. Ini yang kita baca pada hari ini. Miskin dengan pandangan dunia, tidak punya apa-apa. Nah, kita membaca firman hari ini, kita renungkan. Apakah kita ada di pihak yang mana? Kaya dalam arti pandangan dunia atau miskin dalam arti pandangan dunia? Supaya kita mengerti, karena isi dari pembacaan ini itu pilihan. Ya. Semua dilihat, saya ulang lagi, semua dilihat dari mata dunia. Nah, mata dunia di situ, saya ulang, kekayaan dikatakan di sini kekayaan punya harta. Kemiskinan tidak punya apa-apa. Tetapi di dalam kaya dan miskin itu, adakah rohani kita di situ? Sampai dikatakan surga dan neraka. Berarti surga tidak ada di pembacaan ini. Lebih banyak menekankan penderitaan. Tetapi kalau kita baca di sini kemiskinan dalam dilihat dari pandangan dari mata dunia, penderitaan. Ya. Saya ulang lagi. Surga dilihat pandangan, kalau isinya surga dan neraka, kaya dan miskin, itu dilihat dari pandangan dunia. Kaya mempunyai, punya harta, itu dunia. Miskin juga dilihat dari pandangan dunia adalah harta, tidak punya apa-apa. Itu pilihan, ya. Saya ulang 2 kali tadi. Nah, sekarang kita ada di mana? Pembacaan kita hari ini kita membaca itu mengajak kita. Ya. Di sini waktu diterangkan ini, saya percaya semua manusia tahu ini. Karena hidup di dunia ini. Tapi tapi kalau kita sebagai anak Tuhan membaca ini, menjadi pertanyaan kita. Apakah kita ada di situ? Kalau kita membaca ini, kita lihat anak Tuhan melihat dari pandangan mata dunia, kita menderita. Tidak punya apa-apa. Kalau kita kembali lagi, kita lihat dari mata dunia, kekayaan itu dinilai dari harta dunia. Nah, ini pembacaan hari ini sangat bagus kalau untuk saya. Mari kita renungkan bersama. Kita ada di situ, di cerita ini. Apakah kita punya kategori hidup ada di situ? Kalau untuk saya, yang biasa itulah dunia. Kita tidak boleh ada di situ. Di sini mengajarkan bahwa kalau kita baca, kita hanya melihat dengan apa isi dunia ini. Tapi kalau kita lihat dengan mata Tuhan, penderitaan tidak boleh ada. Kekayaan boleh, kalau kita lihat dari mata Tuhan. Karena isi di sini sangat dalam, ya. Sekali lagi, kalau kita lihat dengan mata Tuhan, kekayaan dengan Tuhan, mata Tuhan, itu bisa. Jangan kita salah kaprah membaca ini. Bisa orang mengatakan, apakah kita anak-anak Tuhan tidak boleh kaya? Tergantung pemahaman kita, mata kita melihat. Ya. Miskin, apakah kita harus miskin? Di dalam mata Tuhan dilihat, tidak bisa. Karena di dalam mata Tuhan semua punya jalan damai sejahtera, kekayaan yang tidak bisa dihitung. Kalau kita punya mata Tuhan melihat.
Itu. Tapi itu saya tidak tekankan di sini karena firman hari ini mau mengatakan surga dan neraka itu ada. Ya. Kalau kita bawa anak-anak Tuhan di dalam kemiskinan dunia, kita katakan tidak ada, tapi itu ada. Nah, kemiskinan kita, ya, apakah kita alami itu dengan mata kita melihat kemiskinan kita itu dengan mata Tuhan atau mata dunia? Firman hari ini mengatakan kemiskinan yang diceritakan di firman hari ini itu dilihat dari mata dunia. Kekayaan juga dilihat dari mata dunia. Firman hari ini banyak sekali isinya. Banyak sekali yang kita harus melihat diri kita. Kita ada di mana? Kalau kita ada di hal yang kita baca, sebenarnya kekayaan yang kita miliki secara dunia kita bawa ke Tuhan, maka kemiskinan secara mata dunia kita melihat, kita bawa ke mata Tuhan, kita menolong orang itu. Di sini pilihan bagi kita. Ya. Pembacaan hari ini, kalau kita ada sangat berpengaruh di pembacaan hari ini, itu banyak dunianya. Tapi tetap ada jalan keluar karena kita punya secara nyata punya kekayaan, ada juga yang tidak punya kekayaan. Di mana fungsi kita sebagai anak Tuhan? Kalau pembacaan ini kita harus bantu yang miskin. Tetapi itu juga pilihan bagi yang kaya. Kalau dia bawa hidup mereka dengan mata dunia, saya tidak. Di situ banyak hal-hal secara dunia, egois, sombong, ya, tidak bisa melihat ke orang yang miskin, melihat tapi tidak punya perasaan, tidak punya hati yang Tuhan, karena semua dilihat dari mata dunia. Tapi kalau kita ada secara dunia kita punya, saya ajak teman-teman, anak-anak Tuhan, bantulah orang yang tidak punya. Itu yang menentukan kita. Yang pembacaan hari ini, surga dan neraka. Jadi kalau kita punya harta dunia, saya mengajak, bersyukurlah kita punya itu karena kita diberikan oleh Tuhan harta dunia. Harus Tuhan bekerja juga di apa yang kita punya. Sekarang kita sadar apa yang kita miliki adalah kepunyaan Tuhan. Nah, yang bedanya kemiskinan itu kita bawa orang yang miskin itu, kita yang sebagai punya harta, dan kita bawa harta kita ke Tuhan, kita punya harta dunia, kita melihat kemiskinan itu dengan mata Tuhan, kita bantu. Kalau mata dunia, kesombongan. Tetap akhir dari pembacaan kita, pengertiannya tetap pilihan. Karena manusia itu adalah pilihan. Tuhan menerangkan ini dari sisi dunia. Tapi sebagai anak Tuhan, jangan. Saya mengajak, bawalah kehidupan kita dengan Tuhan. Maka apa yang Tuhan inginkan, kita mengolah kehidupan kita, harta dunia dan harta dilihat dari mata Tuhan, kita mengolahnya bersama Tuhan. Maka apa yang terjadi di dalam seperti pembacaan hari ini, itu tidak akan terjadi bagi anak-anak Tuhan. Saya tekankan di situ karena kita mengolahnya secara Tuhan. Ini pembacaan tidak ada Tuhan di situ.
kesombongan dan lain-lain, maka penderitaan tidak, dia bisa melihat apa yang harus dia buat terhadap kekayaannya. Saya tidak bisa panjang. Saya pikir, saya berharap Bapak Ibu di rumah, Roh Kudus akan memberikan pengertian. Kita mau melihat bacaan hari ini, kita mau letakkan kehidupan kita di mana. Hanya itu saja. Kiranya Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari tim Warlord, Roh Kudus akan bekerja lebih lagi dari apa yang saya jelaskan, dan itu lebih bermakna dalam kehidupan Bapak Ibu, teman-teman, dan tim Warlord dari pembacaan kita hari ini. Tuhan memberkati. Sampai kita jumpa lagi di minggu depan. Maranatha. Amin.